pandemi corona, masing-masing kabupaten sana pun cerita yang sini. Dampak ya petani sayuran sama ikan, peternak ikan, ayam, nelayan. apik pun bagus apik rawit. Teman-teman, saya sekarang berada di lokasi transmigrasi paket A di daerah Sanggulido, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ini ketemu dengan salah satu warga Kendal dari Patebon sana. Kebetulan beliaunya ini lagi panen pare, panen pria. Kalih Pak Sinten deh? Riyadi Erlambang. Riyadi Erlambang. Riyadi Erlambang dari Patebon Kendal. Jadi sekarang ini bapak ini lagi kayaknya mengeluhkan dengan hasil tanaman priaknya, tanaman parinya, karena diganggu oleh apa? Ulat apa dia? Ulat gantung. Ulat gantung. Ini dari kemarin kayaknya udah dimulai penyemprotan, tapi sampai sekarang masih juga akan muncul. Berapa hektar deh hitungannya? Ini sih kecil 0,1. 0,1 itu hitungannya kalau dihitung berapa? 1000 meter persegi. 1000 meter persegi. 1000 meter persegi ditanami berapa pohon kira-kira kemarin? Ini sekitar 600-an pohon. 600 pohon. Iya. 600 pohon ini udah berapa kali panen? Panennya tidak dihitung, cuma tonasenya. Nah, tonasenya udah dapat berapa? Dapat 3 ton sekitar. Sekitar 3 ton. Iya. 1000 meter persegi dapat 3 ton, Pak De. Iya. Sekarang untuk harga per kilonya berapa tadi ya harganya? 5.000 lah. 5.000 dibuang dari sini, dari Iya, petani. kebun, harga kebun. Berarti harga itu udah lumayan bagus ya? Ya, harga standar lah. Oh, harga standar. Naik turunnya berapa kira-kira? Ya, kadang-kadang bisa 2.000. Sayuran kan fluktuatif, jam-jaman. Jam-jaman ya? Nah, kalau Bukan sayur, masalah hari ya, naik turunnya itu. Kalau resiko sayur itu jam-jaman. Jadi kalau bermain sayur ya harga naik, harga turun enggak usah heran. Kalau enggak ya jangan kerja sayur. Betul, ya. Oh gitu. Jadi baik cabai, baik apapun sama. Semua komoditi sayuran itu jam-jaman, tergantung pasar, permintaan. Apalagi kalau kondisi pandemik ini kan yang paling ngeluh kan petani sayuran. Buah-buahan, sayuran, ikan, semuanya, ayam. Pasarnya ramai, pembelinya nggak ada. Tapi ini untuk hasil siapa yang ngambilnya? Ada bebas. Jual bebas. Jadi sekali ngambil udah ada pesanan atau bapak? Ada pesanan pasti, karena udah ada banyak jaringan lah kita untuk pasar. Barangnya tidak ada malahan. Karena kondisi sekarang kan apa? Istilahnya apa? Ya orang hati-hati apa tuh petani sayur apa itu untuk menanamkan modalnya. Karena lihat pasar dulu. Kalau pandemi tidak selesai ya nggak tahu gitu ke depannya, biar impor juga nanti semuanya. Ini udah berapa lama ini? Udah berapa bulan? Panenannya udah 1,5 bulan. Kalau mulai nanamnya? Oh, mulai nanamnya berarti ya sekitar 3 bulan yang lalu. Oh, 3 bulan yang lalu. Produksinya udah 1,5 bulan. Ini bawahnya bersih gini dikasih apa, Pak? Di siang pakai herbisida. Herbisida. Ya. Terus tadi kalau misalkan ada kendala apa namanya ulat tadi itu, ulat gantung itu yang seperti apa, Pak? Coba kalau misalkan ada contohnya. Ah, ini agak susah ini soalnya udah dikendalikan, ini udah pada jatuh semua. Oh, udah pada jatuh. Udah pada jatuh. Ah, ini gambarnya mati. Contohnya. Ini gambarnya kecil-kecil. Oh, ya, hijau ya dia ya. Dia kalau disemprot menggantung dia, nyerang sawi, nyerang apa itu sayur-sayuran lah. Sayur-sayur daun, tomat juga diserang semua. Nah, ini udah berapa hari disemprotnya nih? Kemarin. Jadi kalau misalkan ada ulat itu dia yang habis nanti apa namanya daun-daunnya ya, Pak ya? Daun-daunnya. Otomatis kalau daun rusak ininya ya nggak bisa itu lah. Nggak bisa tumbuh lagi. Kurang bagus lah. Kurang bagus. Hari ini termasuk yang bagus ya, Pak ya kayaknya ya? Sebenarnya biasa aja ini kurang, ya tidak terlalu istimewa lah karena bukan apa. Sekarang kan bibit-bibit yang dikeluarkan oleh perusahaan benih itu kan makin lama asal terkenal itu udah nyimpang gitu. Nggak tahu di produsen sana itu atau tukang bibitnya diculik sama perusahaan lain, biasanya kayak gitu karena dia orang mahal kan. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi kualitasnya kadang-kadang kurang tidak seperti dulu lagi lah. Iya. Ini bibitnya jenis apa? Merek apa? Tanah merah ini. Tanah merah ya? Apa panah merah ya? Liva F1. Apa ya? Liva F1. Liva F1. Dulu Liva kan waktu-waktu dulunya kan nggak seperti ini. Jarak buahnya apa itu sangat bagus. Sekarang ini udah agak gimana ya? Terus aneka macam-macam. Ada yang pohonnya apa itu buahnya itu apa bervariasi lah bentuk-bentuknya. Terproduksinya itu agak gimana ya, kurang lah bakal buahnya. Nggak maksimal. Nggak kayak dulu. Bisa kualitas waktu awal-awal dia keluar. Karena ini udah cukup lama. Memang harus pakai gunting ya, Pak ya?
Ini kalau Malaysia mintanya kalau lagi. lebih besar lagi ya, gimana? Panennya baru besok kalau Malaysia. Jadi sampai 7 on, 8 on satu buah. Satu buah ya. Kalau Indonesia enggak mau yang besar-besar. Kalau kebesaran apa pembelinya enggak suka. Nggak suka ya? Enggak suka. Karena apa mungkin menunya lain-lain lah. Iya, iya. Tiga ton ya dia? Udah dapat 3 ton. 3 ton udah berapa modelnya dia per hari atau berapa hari sekali? Kalau Indonesia 02 maksudnya apa? Setiap 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Kalau Malaysia bisa 4 hari, bisa minta yang besar, jadi kita tunggu lah. Besar. Ini satu wadah gini mau berapa kilo deh? Kalau yang ini disusun biasanya sampai 50-an lah. Sampai 50 kilo. Yang kecil, buah kecil, kalau yang besar enggak sampai. Oh, maksudnya yang buahnya kecil. Jadi kan lebih padat gitu ya. Padat. Jadi ngatasi untuk yang tadi itu pakai apa, pestisida apa deh jenisnya deh? Pestisida ya biasa banyak ya, kita bisa pakai yang apa itu jenis apa itu yang murah juga bisa kalau belum stadium seperti kayak bahan aktif Abamectin. Kalau yang dipakai Pak Di ini apa kemarin? Campur-campur, jadi ada ganti-gantian. Oh gitu. Kadang-kadang pakai Abamectin, pakai apa Emamectin. Jadi semprotkan gitu ya? Iya, disemprotkan biasa, penyemprotan seperti biasa. Apa itu pengendalian konvensional? Gitu ya? Bukan biologi. Bukan. Kalau terbuka nggak bisa lah untuk biologi sama pertanian organik. Kecuali di luar negeri sana yang perlengkapannya cukup. Kalau Indonesia sih nggak bisa. Masih belum mendukung kah gimana ilmunya? Bukan mendukung, fasilitasnya tidak memadai. Fasilitasnya? Tidak memadai kan perlu modal yang besar kan, modal pertama itu. Kalau luar negeri semua kan pakai tutup. Oh gitu ya? Ya pakai tutup semua, jadi steril benar-benar. Oh iya betul. Dan ternyata karena campur tangan negara yang sangat bagus di sana. Di sana negara turun tangan ya? Ya, modalnya kan petani bisa tanpa bunga dan tidak dicangkau sana sini. Kalau Indonesia ini kan petani tidak bisa belanja. Iya. Apa ya, dari kita dari zaman rezim Orde Baru sampai sekarang nggak ada perubahan. Bapak mulai bertani ini sejak kecil atau udah berapa Pak? Udah berapa? Saya dulu kerja di perusahaan. Di mana itu? Di perusahaan. Oh, di terus? Perusahaan pestisida juga. Pernah perkebunan kena malaria, jadi saya mengundurkan diri dengan posisi yang bagus tadi. Oh. Jadi apa itu mungkin apa itu namanya harus ngambil keputusan lah. Kalau kita kerja terus kesehatan kita ya biasa orang buka perkebunan kelapa sawit kan malaria maksudnya. Nah, itu cukup lama, 3 bulan itu. Jadi bagus saya kena malaria. Waktu buka Duta Palma Nusantara di Pelangor itu. Jadi udahlah bagus saya istirahat jadi orang bebas saja. Terus pernah di pestisida juga cukup lumayan lah di Syngenta dulu. Jadi tahu seluk beluknya cara ngatasi apa namanya hama gitu ya kalau masalah kerja hama, di pestisida dan sebagainya sih kurang enggak terlalu lah persoalan. Yang persoalan itu pasar kalau sekarang itu. Kalau hama mudah lah ngatasinya. Hama maupun budidaya itu enggak terlalu pusing. Enggak susah lah untuk mendapatkan hasil yang bagus itu enggak susah ya. Kan kuncinya harga jualan. Kayak cabai kan harga BEP-nya berapa, break even point-nya. Kalau BEP-nya enggak masuk ya enggak bisa kerja apa-apa. Kuncinya di harga lah. Ya harga itu tergantung permintaan pasar karena bukan apa sayuran kan di mana-mana enggak bisa ditetapkan harganya. Bukan kayak mobil kan. Iya. Bedanya di situ hanya. Dan satu tempat beda juga dengan tempat lain gitu ya, kan Pak? Kan kalau pertanian ini kan apa istilahnya apa masalah produksi mungkin banyak rekan-rekan semuanya udah nggak asing lagi lah. Tapi masalah persoalan pasar ini kan kadang-kadang kan ya ini yang jadi tantangan. Makanya kalau orang tidak suka tantangan jangan main sayur. Sama seperti orang judi. Iya, gambling ya. Berjudi gitu. Usaha tapi berjudi gitu karena bukan apa kalau harga jatuh nggak bisa nutup lah. Apalagi musim corona ini selama 2 tahun semua kawan tinggal nunggu aja. Kalau masih tambah lagi nanti tidak tahu lah. Ini kalau 1000 meter persegi itu untuk modal kira-kira habis berapa Pak ya? Kalau modalnya itu sebenarnya pertanian itu kan hanya awal aja kalau buka usaha. Selanjutnya kan biaya untuk apa pembukaan lahan, olahan lahan kan menurun. Nah, gitu. Jadi misalnya apa
ini kan termasuk buka baru Mas, jadi Iya. kita nggak berani kalkulasi juga, nanti keluarkan terlalu sombong nanti. Iya, betul. Angkanya kan gitu. Enggak, kalau kira-kira aja, enggak apa-apa. Estimasinya ya. Estimasinya bisa kalau ya 1 hektar itu kalau untuk Kalimantan tuh kalau buka lahan baru sekitar 100-an juta lah. Lahan baru. Iya, Ini satu Bapak hektar. termasuknya tadinya lahan baru ya? Lahan baru karena bukan apa ini kan kemarin semua belukar semua. Ini kalau tadi disebutnya 1 hektarnya sekitar 100 juta, Ya. ini kan dari 1000 meter persegi, Sekitar 10-an lah. ini berarti sekitar 10-an gitu. 10-an, Mas. Dari untuk buka lahan aja dulu Pak ya. Ya. Habis itu nanti untuk perlengkapan kayak semacam bibit, terus ini masuk juga enggak 10 juta itu? Apa mulsa belum lagi ya? Kalau 10 juta ya mulsanya udah masuk. Udah Pupuk masuk. dasarnya kan. Ininya? Pupuk dasarnya. Sama bibitnya. Cuma perawatan kan lain. Oh, perawatan lain. Hmm. Jadi ya kalau istilahnya apa? Ya estimasi untuk biaya ini untuk parak-paraknya sama apa ini kan parak-parak kan baru ini. Ya, Nah, ini yang cukup agak lumayan juga, jadi sekitar 15-an juta lah modalnya. kesemuanya. Tapi belum masuk ke yang tadi nyemprot ini, sekarang yang kena ulat itu belum ya. Dari awal aja itu tadi 15 itu termasuk dengan parak itu ya. Parak-paraknya ini kan misalnya apa banyak makan tenaga kerja. Terus yang ngelola ini, yang bikin apa kayak parit-parit gitu, Bapak sendiri atau pekerja Ada juga? pekerja. Itu pun udah masuk yang 15 juta tadi. Semuanya. Oh. Ini pertama masuk pakai apa, Pak? Langsung modelnya sistemnya gimana ya? Apa Kita pakai mesin, pakai pupuk. Terus untuk pemupukan pertama? Pakai pupuk dasar. Pupuk dasar jenisnya apa itu? Pupuk dasar kita NPK 1616. Terus campuran apa lagi ada nggak? Kayak Kita misalnya ya. abu kah apa? Enggak. Iya, abu kotoran ayam itu aja. Udah itu. Nah, soalnya minimalisir lahan baru gitu. Oh. Jadi apa itu mungkin kedepannya sih kalau selanjutnya ya kita akan bekas pemberian kapur, dolomit. Ya ini karena lahan baru kan jadi minim kita pakainya. Nah, Oh berarti ini termasuknya lahan yang masih minim syarat istilahnya ya? Ya karena tanah baru. Itu lebih harusnya gimana Pak? Harusnya dimaksimalkan atau memang minim itu udah cukup? Ya, cukup. Oh Gitu. tapi nanti kalau kedua ketiganya Ya, harus kita apa sebabnya gitu Pak? Baru mestinya kan harus banyak ininya, harus banyak apa namanya? Tambahan pupuk atau apa gitu pengolahan di awal itu. Humus alaminya kan masih. Oh gitu ya. Humus apa itu tanaman lalu, Mm-mm. humus hutan lah istilahnya, Iya. hutannya masih ada. Masih ada. Oh jadi itu yang bikin apa subur ya? Iya. Ibaratnya nggak terlalu banyak apa pupuknya pun Nah, tetap kalau kita bagus. gunakan kimia terlalu banyak kan nanti tanah kita juga Rusak. Perhitungkan rusak. Mm-mm. Ada batasannya lah, ambang batasannya. Ini pertama kali buka langsung ke pria. Pria. Iya. Sambil lihat kondisi pasar dulu lah. Malaysia minta besar-besar Mas, makanya saya coba ngungsi ke sini pikir Malaysia udah buka. Masih belum ya? Nah, Malaysia juga belum gitu. Jadi nanam pria kalau Malaysia kan besar-besar. Jadi teman-teman di sini di Sanggolido ini kalau kalian mau tahu lokasinya itu berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Kalau misalkan kalian di sini buka usaha untuk membudidayakan tanaman apa sayuran, nanti bisa langsung dibuang ke perbatasan Malaysia. Dari sini kira-kira sekitar 1,5 jam ya Pak dia? Kilometernya sekitar 40-an kilo. 40 kilo itu perjalanan berapa ya? Ya, Sekitar 1,5 jam kan kalau jalan bagus? 1 jam aja. 1 jam ya. Kira-kira 1 jam. Jadi di sana ada perbatasan namanya perbatasan Jagwe Babang, terus di sebelahnya sana ada namanya Serikin. Nah, dulu saya juga pernah jualan di pasar Serikin itu. Banyak sekali sayur-sayuran yang datangnya dari Indonesia, khususnya di daerah sinilah, karena di daerah Sanggolido, khususnya di paket ABCD ini penghasil sayur besar juga di Kalimantan Barat.